Baik, selamat siang. Perkenalkan, saya Geralfi Gracia dari Prodi Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pemerintah, investasi, bisnis, dan ekonomi nasional. Terdapat dua pokok pembahasan. Yang pertama yaitu proses kegiatan ekonomi nasional, dan yang kedua yaitu pemerintah dan perekonomian nasional. Baik, kita masuk pada pokok pembahasan yang pertama yaitu proses kegiatan ekonomi nasional. Proses kegiatan ekonomi publik dimulai dari adanya kebutuhan konsumsi barang dan jasa, yang diikuti oleh timbulnya peluang usaha untuk memproduksi barang dan jasa tersebut. Masyarakat secara terus-menerus yang terjadi secara beruntun. Proses kegiatan tersebut berlangsung melalui berbagai fungsi atau produsen dan konsumen atau pasar, dan kelembagaan atau pemerintah dalam rangka peraturan yang terlibat, yang saling berkaitan satu sama lain. Yang kedua, pokok pembahasan kedua yaitu pemerintah dan perekonomian nasional. Terdapat 6 penjelasan. Yang pertama yaitu peran pemerintah dalam perekonomian nasional. Yang kedua yaitu kesejahteraan masyarakat dan aktivitas ekonomi. Yang ketiga yaitu aktivitas ekonomi dan investasi. Yang keempat yaitu pemerintah dan kesejahteraan masyarakat. Yang kelima yaitu perlunya peran aktif dalam perekonomian. Dan yang ketujuh yaitu peran pemerintah dalam pengembangan investasi. Yang pertama yaitu peran pemerintah dalam perekonomian nasional. Terdapat dua bagian. Yang pertama yaitu terjaminnya penyediaan barang dan jasa untuk masyarakat. Yang kedua yaitu tersedianya lapangan pekerjaan sebagai sumber nafkah bagi masyarakat. Terjaminnya penyediaan barang dan jasa untuk masyarakat, yaitu berbagai kebutuhan masyarakat dapat dikelompokkan pada dua kelompok besar, yaitu kebutuhan berbentuk barang seperti makanan dan minuman, kemudian pakaian, perumahan, kendaraan, dan sebagainya, serta kebutuhan berbentuk jasa seperti perawatan kesehatan, perlindungan keamanan, dan sebagainya. Untuk memenuhi berbagai kebutuhan di atas, diperlukan beraneka ragam barang dan jasa yang penggunaannya memerlukan berbagai tahapan dan proses. Tahapan awal dari pengadaan barang dan jasa yaitu melakukan investasi. Karena tanpa dan investasi saat ini sulit membayangkan kebutuhan barang dan jasa untuk kelangsungan kehidupan di masa datang dapat terpenuhi. Yang kedua yaitu tersedianya lapangan pekerjaan berbagai sumber nafkah bagi masyarakat. Keberhasilan suatu pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat diindikasikan oleh tingkat pendapatan masyarakat. Untuk bisa mendapatkan pendapatan, seseorang harus punya pekerjaan. Yang B yaitu kesejahteraan masyarakat dan aktivitas ekonomi. Kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari aktivitas ekonomi yang terjadi di masyarakat tersebut. Aktivitas ekonomi akan menghasilkan nilai tambah ekonomi maupun nilai tambah sosial di masyarakat. Nilai tambah atau value added adalah sumber utama pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu, maka makin tinggi aktivitas ekonomi di suatu daerah, kamu makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat di daerah yang bersangkutan, dan begitu juga sebaliknya. Yang ketiga yaitu aktivitas ekonomi dan investasi. Seperti yang dijelaskan di atas, bahwa setiap aktivitas ekonomi diawali dengan aktivitas investasi. Dengan demikian, maka bila aktivitas ekonomi ingin ditingkatkan, maka investasi perlu didorong terlebih dahulu. Untuk ini, maka pemerintah harus proaktif untuk memanfaatkan setiap peluang investasi menjadi kegiatan ekonomi yang produktif, gunanya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Yang berikut yaitu pemerintah dan kesejahteraan masyarakat, terbagi menjadi dua aspek. Yang pertama yaitu aspek peningkatan pendapatan yang terbagi menjadi dua, yaitu lapangan pekerjaan, dan yang berikut yaitu stabilitas nilai tukar. Dan aspek kedua yaitu aspek makin banyaknya pilihan konsumsi barang dan jasa. Masuk pada aspek yang pertama, yaitu aspek peningkatan pendapatan. Aspek peningkatan pendapatan atau income memerlukan dua faktor penunjang utama, yaitu ketersediaannya lapangan pekerjaan dan stabilitas nilai tukar. Yang pertama yaitu lapangan pekerjaan atau job. Lapangan pekerjaan adalah sumber nafkah utama bagi setiap orang dewasa. Sangatlah tidak mungkin seseorang tanpa pekerjaan mendapat nafkah atau pendapatan income. Yang kedua yaitu stabilitas nilai tukar. Stabilitas nilai tukar baik internal atau harga barang dan jasa yang dikonsumsi setiap hari maupun internal atau kurs juga berpengaruh pada peningkatan pendapatan khususnya daya beli seseorang. Bila pendapatan income masyarakat naik 10%, sementara harga barang dan jasa naik lebih tinggi dari 10%, maka daya beli dari pendapatan atau income masyarakat justru menurun. Yang berikutnya yaitu aspek makin banyaknya pilihan konsumsi barang dan jasa. Konsumsi barang dan jasa, aspek ini makin malingnya barang konsumsi barang dan jasa bagi masyarakat memerlukan faktor penunjang utama, yaitu makin banyaknya investasi di berbagai sektor ekonomi yang menghasilkan aneka barang dan jasa. Berikutnya yaitu perlunya peran aktif pemerintah dalam perekonomian. Perlu diingat bahwa berdasarkan fungsi dari penyelenggara negara untuk kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah tidak boleh menyerahkan perkembangan investasi kepada mekanisme pasar saja, namun harus menukar dan mengawasinya. Peran dan praktik pemerintah ini diperlukan karena alasan-alasan. Yang pertama yaitu mekanisme pasar hanya menunjukkan signal atau orientasi jangka pendek. Yang kedua yaitu mekanisme pasar hanya berorientasi kepada eksploitasi sumber daya investasi saja. Dan yang terakhir yaitu mekanisme pasar hanya berorientasi lalu tidak ada orientasi pemerataan atau keberpihakan kepada kelompok yang lemah. Yang berikutnya yaitu perlunya peran aktif pemerintah dalam perekonomian. Peran pemerintah dalam mengembangkan investasi, keterlibatan suatu pemerintah dalam pengembangan investasi di negaranya pada hakikatnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara negara. Oleh karena itu, kemanakah peran ini tidak boleh hilang, kemudian dibatasi atau tidak bisa dihalangi atau dihilangkan oleh alasan globalisasi atau perdagangan bebas
atau pengawasan lainnya. Peran pemerintah dalam mengembangkan investasi terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama peran pengatur, yang kedua yaitu peran pengarah, dan yang ketiga yaitu peran pengawas. Yang pertama yaitu peran pengatur. Peran pengatur dalam peran pemerintah sebagai penyelenggara negara di bidang investasi. Yang kedua yaitu peran pengarah. Peran pengarah adalah peran dan tugas pemerintah dalam mengalokasikan atau mengarahkan pemanfaatan sumber daya nasional secara efisien dan efektif. Dan yang ketiga yaitu peran pengawasan. Peran pengawasan adalah peran dan tugas pemerintah dalam mengawasi penggunaan sumber daya investasi nasional secara efisien dan efektif. Baik, itu sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.